pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Warta Gereja Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan pepantan selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Romawi 2, atestasi. Majelis telah mengirim surat pindah ke 1. GKI Gejayan untuk Bapak Yusuf Wibisono bersama putra semula warga Blok 1. 2. GKJ Gondokusuman untuk Ibu Prekyas Hastuti bersama putri semula warga Blok 2. 3. Gereja Maria Asunta untuk Saudari Indi Eridani Kurnianing Asri semula warga Blok 2. Romawi 3. Keluar dari jemaat. Telah keluar dari jemaat karena mengakui syahadat lain, Saudara G. Tony Hartono Setiawan semula warga Blok 4. Romawi 4, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 4 Oktober tahun 2020. Yang pertama, persembahan kantong biru Rp132.000. 2. Persembahan mingguan. Persembahan mingguan dari seluruh ibadah di GKJ Klaten beserta dengan pepantan dan ibadah di rumah. Jumlah totalnya Rp4.203.500. 3. Persembahan bulanan. Persembahan bulanan jumlah Rp7.530.000. 4. Persembahan perjamuan kudus. Klaten 2 Rp1.137.000. Klaten 3 Rp1.222.000. 5. Persembahan HRP yang dibuka pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Jumlah Rp8.629.000. Persembahan istimewa jumlah Rp600.000. Yang 7. Persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan NN Blok 2 kelompok 1 Rp50.000, DEP Rp460.000, warga Blok 5 Rp200.000, warga Blok 1 kelompok 3 Rp200.000 dengan jumlah total Rp910.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Adapun pengunjung ibadah minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 sebagai berikut. Ibadah Klaten 1 38 orang, ibadah Klaten 2 127 orang, ibadah Klaten 3 114 orang, ibadah Pepantan Bareng 42 orang, ibadah Pepantan Tegalyoso 42 orang. Dengan jumlah keseluruhannya 363 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Yang memimpin ibadah pada saat ini adalah Bapak Pendeta Sugeng Prasetya STH MDiv menggunakan liturgi sakramen perjamuan kudus. Demikian Bapak Ibu sekalian, Warta Gereja untuk tanggal 11 Oktober tahun 2020. Mari Ibu Bapak sekalian, kita berdiri dan bersyukur menyanyikan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati memasuki ibadah Minggu 11 Oktober 2020 saat ini. Kita khususkan bersama dengan mengaku di dalam hati demikian: pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk. Sebagai kata pembuka, demikian uraiannya. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang suara Tuhan. Mari kita belajar untuk setia mendengarkan suara Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13 bait yang kedua. Allah Bapa, Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan memperhatikan hukum kasih ini, nyata sekali dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kami persilahkan Anda menyesali dosa-dosa dengan berdoa secara pribadi-pribadi. Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami sering tidak mendengar apa yang menjadi perintah-Mu. Kami sering mengandalkan diri kami sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun. Dan kami yakin Engkau akan memberi kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita nyatakan penyesalan kita dengan Kidung Jemaat 33 bait yang ketiga.
suaramu kudengar. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya. Mari kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk itu dipersilahkan berdiri. Marilah kita menerima pembacaan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil bacaannya dari Amsal pasal 19 ayat 20. Yang demikian bunyi firman-Nya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Kesanggupan dari nyanyian Kesanggupan, Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari dengan sepenuh hati kita menerima kesempatan untuk bersekutu di dalam doa. Karena itu mari kita bersama menyatukan hati kita, menaikkan permohonan doa syukur, doa syafaat. Di dalam kebersamaan ibadah ini kita satukan hati, masuk dalam doa bersama-sama. Disertai rasa memuji-muji nama-Mu, kami mengagungkan Tuhan di tengah peribadahan. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami puja, yang kami muliakan. Engkaulah Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan. Kami bersembah sujud dengan hormat. Kami menghaturkan puji-pujian kepada Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan. Dan kami juga memohon melalui ibadah ini, Tuhan berkenan hadir memberkati. Dari awal sampai akhir, roh Tuhan di tengah-tengah kami. Kami juga menyadari penghalang utama kami beroleh berkat Tuhan dalam ibadah ketika kami beribadah namun membawa dosa dalam kehidupan. Oleh karena itu kami mengawali juga dengan pertobatan. Segala yang Tuhan ketahui atas tutur kata, buah pikiran, tingkah laku
yang tidak berkenan di hati sesama, terlebih lagi kepada Tuhan. Kami memohon pengampunan. Sucikan, ampuni dan bersihkan kami dari segala kesalahan dan dosa. Selanjutnya, dengarkan seruan permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa syafaat, mendoakan kehidupan bangsa negara kami. Selain menghadapi, menuntaskan, menyelesaikan hal pandemik COVID-19, hari-hari ini kami diperhadapkan melalui berita-berita yang ada di media massa. Adanya unjuk rasa, sikap kurang menerimakan apa yang sedang menjadi program dan keputusan pemerintah, mengesahkan salah satu undang-undang yang mendapat reaksi dari masyarakat. Kami doakan tidak menjadi sesuatu yang berdampak buruk, hal yang biasa. Semua beroleh haknya untuk menyalurkan aspirasi dengan baik dan benar, tidak dengan hal-hal yang berekses kepada sikap-sikap anarki di lapangan. Kami doakan situasi yang berkembang di tanah air kami ini, baik itu kaum buruh maupun lembaga-lembaga yang menaungi, demikian pula pemerintah, berkenan duduk bersama, bersanding, berdiskusi, semua berjalan berdasarkan kerangka aturan yang ada. Diberkati pula pemerintah diberi kesanggupan, dapat arif dan bijaksana, mensosialisasikan apa yang perlu untuk dapat dipahami dan diterima dengan damai. Engkau memberi kesanggupan kepada para pemimpin kami yang ada di tingkat pusat, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, dalam menggerakkan roda kehidupan pemerintahan negeri ini, berdampak suasana tentram, membawa berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberikan kepada para pemimpin ini hikmat dan akal budi, sehingga segala masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan mudah oleh pertolongan Tuhan. Satukanlah negeri kami ini dalam suasana cinta kasih, kerukunan, saling toleransi. Berkatilah kesejahteraan tanah air kami, dari ujung Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati. Di tengah situasi yang tidak mudah secara ekonomi, kami doakan tetap memiliki semangat masing-masing individu di tanah air ini untuk bekerja, berusaha, dan melakukan inovasi-inovasi terhadap kehidupan, sehingga sejahteralah masyarakat kami lahir dan batin. Jauhkan dari wabah, jauhkan dari mara bahaya bencana. Berikanlah ketentraman, keselamatan bagi seluruh tanah air kami. Kami juga berdoa gereja-gereja yang hidup di tanah air di negeri kami ini, Tuhan memberkati, berkarya menjadi terang di tengah gelap, berkarya memeliharakan iman, mensejahterakan lahir batin setiap umat yang terhimpun dalam kehidupan gereja. Kerukunan senantiasa ada di setiap gereja. Pewartaan yang berdampak damai sejahtera. Karya-karya pelayanan didasari kasih yang membuat kehidupan ini terus saling mengisi, melayani, memperhatikan, menolong, meringankan setiap pergumulan sesama. Mampukan juga gereja terus bertumbuh dan bertambah dalam inovasi pelayanan, merambah sendi-sendi kehidupan secara real, baik di dunia pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan-pelayanan yang aktual sedang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Gereja mampu beradaptasi dan berinovasi. Tuhan memberkati pula jemaatmu Gereja Kristen Jawa Klaten, beserta Pepantan Bareng, Pepantan Tegalyoso, dengan majelis yang melayani, para penatua, diaken, dan pendeta. Semua diberkati, hidup di tengah pelayanan dalam suasana kasih, penuh kedamaian dan ketentraman. Pergumulan yang ada oleh pertolongan dan cinta kasih Tuhan kami mohonkan petunjuk, memperoleh jalan keluar, dituntun, disertai, sehingga mendewasakan kehidupan kami saat pergumulan itu boleh kami selesaikan dan kami lalui. Jauhkan ya Tuhan di antara kami gesekan-gesekan yang bisa menimbulkan perpecahan, kesulitan, ataupun hambatan. Namun biarlah semua duduk sebagai saudara bersaudara,
saling kasih mengasihi, mengupayakan demi kemuliaan nama Tuhan terjadi. Kepada hamba-Mu yang Kau utus di tengah jemaat ini, karuniakan kesabaran, kerendahan hati, kekudusan hidup, hikmat dan akal budi dari Tuhan, sehingga dapat dengan arif bijaksana menunaikan tugas dan karya pelayanan. Kami juga berdoa untuk umat yang sedang dalam pergumulan, terutama yang dalam kedukaan. Kami doakan Ibu Nani yang ada di blok 4 Bareng, di mana suami kekasihnya Engkau panggil pulang, Bapak almarhum mendiang Bapak Suryadi. Oleh karena itu keluarga Ibu Nani Suryadi dan para putri-putri, putra, menantu, cucu dihiburkan supaya tidak putus asa, selalu dalam semangat membuka lembaran baru kehidupan. Kami juga memohonkan doa untuk Ibu Endang Sabar yang masih terus dalam permohonan. Tuhan karuniakan berkah sehat, pulih sembuh lewat pengobatan tim dokter, pendampingan keluarga. Tuhan senantiasa berikan suasana tentram, pengharapan, ada keajaiban yang datang dari Tuhan untuk Ibu Endang Sabar. Demikian pula saat ini keluarga Ibu Endang Sabar mengenang setelah 3 tahun kurang lebihnya ditinggal oleh kekasih hati mereka, yaitu Suwargi Ibu Suwarni Surahyo, ibunda dari Ibu Endang Sabar. Keluarga menghayati cinta kasih Tuhan masih di tengah keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di tengah kehidupan pelayanan gereja ini. Di bulan keluarga ini melalui ibadah-ibadah hari Minggu, masing-masing keluarga dapat menghayati dan membaharui kembali semangat hidup berkeluarga Kristen dengan mengembangkan nilai-nilai yang harus hadir, cinta kasih, keteladanan kepada Kristus, menjaga relasi yang penuh damai, dijauhkan dari konflik perselisihan, supaya keluarga-keluarga Kristen di tengah jemaat ini hidup dalam kedamaian sejahteraan. Kami juga berdoa anak-anak kami yang masih terus menunaikan tugas belajar dari rumah masing-masing, kuliah dari rumah masing-masing, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami yang berada di tempat jauh dalam perantauan, kiranya Tuhan pun memberkati mereka, senantiasa hidup dalam keselamatan, setia kepada Tuhan, tidak mudah menyerah menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, dan diberkati keseharian mereka. Untuk orang tua kami, di tengah keluarga masing-masing, dalam perawatan dan pendampingan keluarga, tidak bisa kami sebut satu persatu, mereka yang dalam pendampingan keluarga karena usia tua, usia adiuswo, Tuhan memberkati. Ada penghiburan dari Roh Kudus, hari-hari yang dilewati penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Demikian ya Tuhan, kami menyerukan permohonan dan doa ini disertai dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami panjatkan. Amin. Mengaturkan persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, puji syukur pada Tuhan. Dialah Tuhan yang maha ajaib. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih. Terbukti selalu mengasihi di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan buat Tuhan. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan ini disertai rasa syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandaskan ucapan syukur ini kita ambil dari Mazmur 139 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan ajaib benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bawa persembahan kita dengan rasa penuh sukacita sambil menyanyikan kidung jemaat 288. Bait yang pertama, mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita unjukkan di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang ajaib buat kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menaungi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ya Tuhan, kami selalu berucap syukur karena segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada keluarga kami. Ya Tuhan, kami selalu tidak kekurangan. Ini karena pertolongan kuasa-Mu yang ajaib buat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami bersama-sama dengan warga-Mu Blok 5, kami membawa persembahan. Walaupun sedikit yang kami bawa, tidak sesuai dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Namun kami mohon ya Tuhan, sucikanlah persembahan ini ya Tuhan. Baik persembahan bulanan, baik persembahan harian, baik persembahan istimewa yang kami tujukan kepada Engkau ya Tuhan. Semua ini kami mohon Tuhan berkenan untuk menyucikan semua persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Berkatilah persembahan ini sehingga dapat berguna bagi keluhuran nama-Mu di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berucap syukur karena di kesempatan pagi ini Tuhan akan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan kami dapat tanamkan di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah firman ini benar-benar kami tanamkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman ini dapat kami jabarkan untuk sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terkhusus berdoa buat Bapak Pendeta Sugeng Prastia. Berikan kepandaian, berikan kebijaksanaan, agar dapat membawakan firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita bersama menerima pembacaan Sabda Tuhan. Dua bagian yang akan kami kutip. Yang pertama pembacaan Sabda dari Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14, namun akan saya kutip ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dilanjutkan nanti Mazmur yang cukup terkenal ini tentunya, Mazmur 23. Beberapa ayat akan saya kutip dari sana. Mari kita bersama menerima pembacaan Injil. Injil Matius pasal yang ke-22, saudara sekalian. Ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Firman Tuhan melalui Injil Matius, sabdanya demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Demikian sebagian kutipan dari Sabda Tuhan dari Injil Matius. Saya tambahkan dari Mazmur pasal yang ke-23. Sabda Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Shalom. Salam seger waras. Semua diberkati dalam keadaan sukacita hari ini. Semua diberkati dalam keadaan sehat walafiat. Sanak saudaraku yang ada di gedung gereja, terkhusus ini spesial di Pepantan Tegal Yoso, small is beautiful. Ya. Atau small is full, ya. Karena kecil terus penuh jadinya ya. Ya, yang di luar semoga sambil menikmati hangatnya mentari, tambah sehat nggih Bapak Ibu? Nggih. Napa melih sumupe soto. Ini kami wartakan. Oh, yang di rumah, saya sampaikan salam dulu. Salam sejahtera, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, GKJ Klaten, yang ada di rumah masing-masing, ataupun yang ada di perantauan. Sekarang diambil gambarnya dari Pepantan Tegal Yoso, yang saya sebut small, betul-betul ini ukurannya minimalis, gitu ya. Hari ini selesai perjamuan kudus, ya, majelis atau pengurus Blok 5 menyiapkan acara perjamuan kasih. Ini alkitabiah sekali ini ya. Di zaman Rasul Paulus, gereja mula-mula itu setiap kali habis perjamuan kudus dilanjutkan dengan jamuan makan kasih, jamuan kasih untuk makan bersama ya. Saya juga senang kalau selalu diadakan seperti ini ya. Ya, baik. Saudara-saudara yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, bulan keluarga minggu kedua, temanya adalah mendengar suara Tuhan. Kata mendengar bukan sekedar suara yang masuk di telinga tentunya. Mendengar suara Tuhan merupakan sesuatu yang sifatnya ada nilai-nilai ketaatan yang sedang dibangun. Apa yang didengar harus dijalankan. Itu sikap mendengar. Kalau mendengar baru seperti kita mendengarkan suara di telinga, terhadap suara Tuhan hanya sebatas suara itu sampai ke alat dengar kita, itu belum sikap mendengar. Parameternya mendengar suara Tuhan, yaitu apa yang kita dengar terwujud dan kita laksanakan. Ada sebuah ilustrasi dalam bacaan Injil Matius tadi ya. Seorang tuan mengadakan pesta, menyiapkan pesta lebih tepatnya untuk pernikahan anaknya. Sampun ditata Bapak Ibu, sudah ditata Bapak Ibu. Siapa yang akan diundang, bahkan jamuan yang akan dipersiapkan itu sudah terhitung. Binatang piaraan atau hewan-hewannya sudah disembelih, dituliskan di dalam Injil tadi, semua sudah tersedia. Siapa yang akan diundang pun tahu person-person yang akan dihadirkan. Kalau Bapak Ibu menjadi tuan rumah ini, setelah semuanya tersaji pada hari H dan jam menit akan dimulainya resepsi itu, ternyata tamu undangan yang saudara sudah undang tadi, tidak satu pun ada yang hadir. Rasa hati Bapak Ibu seperti apa? Kecewa. Kenapa kecewa? Merasa apa? Merasa diapakan oleh para tamu undangan itu? Diabaikan, disepelekan, napa meleh? Tidak dihormati dan tidak didengar undangannya. Itu satu ilustrasi bagaimana sikap tidak mendengar bisa menimbulkan kekecewaan, bisa menimbulkan rasa disepelekan, tidak berharganya orang lain karena tidak didengar, dan juga bisa menimbulkan suasana yang tidak nyaman ketika kita tidak memberi ruang untuk mendengar dengan baik dan benar, terlebih mendengar baik dan benar terhadap suaranya Tuhan. Keluarga Kristen di bulan keluarga ini diminta belajar di minggu kedua bulan keluarga punya sikap mendengar. Katakan kepada yang di samping kanan kiri, yuk kita saling mendengar.
Kadang itu sepele, tapi bisa berakibat dan berdampak besar. Lahirnya konflik, lahirnya kesalahpahaman, lahirnya perasaan tidak dihargai atau disepelekan hanya gara-gara mendengar. Satu ilustrasi, Anthony de Mello, 1931 dia lahir, dari Mumbai, India, menjadi seorang imam dari Orde Jesuit, punya keahlian psikoterapi dan psikoanalisa, juga seorang pembicara di zamannya yang sangat piawai, penulis terhadap kisah-kisah kehidupan real dengan gaya bahasa yang cukup menarik dari tulisannya Anthony de Mello. Dia menceritakan tentang bagaimana mendengar itu penting sekali dengan sebuah ilustrasi cerita. Ada keluarga yang datang ke sebuah restoran ya, bersama anggota keluarganya, ayah, ibu, lalu anak-anaknya. Nah, tiba giliran mereka sudah duduk, pelayan restoran datang menyodorkan menu dan menanyakan apa yang mau dipesan gitu ya. Lalu ibu dan bapak itu mengatakan masing-masing pilih menu saja sesuai selera. Lalu ditanya satu-satu. Bapak ibu pesan apa? Ya, dia pesan hot plate, ya, steak hot plate. Wah, sampai di anak yang paling kecil, mungkin baru 4 atau 5 tahun, paling kecil di antara rombongan sekeluarga itu. Anak itu ditanya, giliran terakhir dia ditanya, "Dek, kamu mau makan apa?" Kepada pelayan itu dia berkata, "Roti dan sosis bakar." Tapi ibunya berkata, "Stop. Tolong buatkan nasi goreng tanpa cabai." Nasi goreng tanpa cabai. Telurnya double boleh. Ibu merasa tahu anaknya suka telur. Tapi ternyata si pelayan itu tetap memandang wajah anak 4 atau 5 tahun ini. "Adik, roti, sosis, bakar. Pakainya saus atau mau pakai sayuran?" Dia tanya begitu lagi. "Oh, aku lebih suka pakai saus saja. Ya. Kalau boleh sosisnya double." Oke. Nasi gorengnya tidak ditulis. Yang ditulis permintaan anak itu. Lalu pelayan itu memandang ibunya, "Aku menuruti apa yang diminta oleh putramu, anakmu. Izinkan saya melakukan ini." Si pelayan itu berkata demikian. Lalu ibunya manduk-manduk, "Oke, silakan." Lalu begitu pelayan itu pergi, anak kecil itu berkata, "Hore, hari ini aku didengarkan." Karena berhari, berminggu, berbulan, mungkin bertahun, pilihannya tidak pernah menjadi pilihannya sendiri. Pendapatnya tidak pernah memperoleh tempat di hati. Dan hari itu ada orang yang baik, seorang pelayan meja, seorang pelayan restoran yang mendengarkan aku. Tidak mendengarkan bisa menimbulkan kekecewaan, kesalahpahaman, konflik, merasa tidak dihormati dan dihargai. Mendengarkan melahirkan sebuah harapan. Apalagi mendengarkan suara Tuhan. Masuk bagian kedua, suara Tuhan. Kita dengarkan seperti gambaran Mazmur, bahwa Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama diidentikan relasinya dengan umat itu seperti gembala di berbagai peristiwa. Tuhan dengan segala pemeliharaannya kepada umat sering diilustrasikan seperti gembala. Mazmur 23 bagian pertama. Tuhan adalah gembalaku. Jadi ketika domba-domba itu mau mendengarkan gembalanya, dia pasti tidak akan tersesat. Amin? Dia tidak akan berada di tengah bahaya. Dia tidak akan kekurangan. Dia akan terpelihara aman dan penuh damai sejahtera. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau mau mendengarkan gembala, kalau mau memperhatikan, memberi ruang dan tempat bagi suara Tuhan, walaupun jalannya itu kelam, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, aku tidak takut bahaya di dalam kelam itu.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Terakhir, kok pendek Pak Pendeta? Enggak, ini udah panjang ini ya. Karena masih ada perjamuan kudus, saudara. Terakhir, suara Tuhan diperdengarkan di tengah keluarga. Tidak harus dalam bentuk firman yang bisa Anda play, putar melalui YouTube. Tidak harus dalam bentuk Alkitab yang selalu dibaca, suaranya penuh dari ruang depan sampai ruang belakang. Suara Tuhan itu bisa berbicara. Suara Tuhan itu bisa kita dengarkan ketika kita dari hati memperhatikan anak, pendapatnya. Dari hati memperhatikan istri, apa yang menjadi suasana batinnya. Dan dari yang kita dengar itu, kita beri perhatian, kita tanggapi, dan kita kelola dengan cinta kasih. Berapa lama di antara kita kehilangan ruang untuk saling mendengar di tengah keluarga? Ada apa di tengah keluarga kita sehingga konflik hanya dari hal-hal kecil? Tidak damai bertemu dengan sesama orang yang sebenarnya kita cintai. Mungkin persoalannya bukan real masalah yang besar, tapi antara kita kehilangan ruang untuk saling mendengar. Mari dengarkan kembali suara Tuhan di tengah keluarga kita masing-masing. Jangan ada yang berdiri dengan tidak memperhatikan pendapat, isi hati orang-orang yang kita cintai. Anak, rela dengarkan pendapat orang tuamu. Tidak merasa dikekang, tidak merasa kehilangan hak. Perhatikan, Tuhan bisa berbicara melalui hati yang tulus dari orang tuamu. Demikian pula suami istri, ayo, rumah tangga bukan cukup pesta pernikahan, janji pernikahan yang diucapkan sekian puluh tahun. Tapi janji itu harus selalu diperdengarkan di dalam keseharian kita. Aku mencintaimu, istriku. Aku mengasihimu, suamiku. Sekalipun keadaan miskin maupun kaya, keadaan sehat maupun sakit. Ya, sampai maut memisahkan kita. Buka kembali ruang untuk saling mendengar, terutama mendengar suara Tuhan di tengah keluarga. Pasti hidupmu ada di dalam damai sejahtera. Sekalipun dalam kekelaman, sekalipun dalam lembah, keluargaku dan keluargamu tidak takut bahaya. Karena Sang Gembala itu suaranya kita dengar bersama-sama. Tuhan Yesus Gembala sejati, dengarkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita hening dalam keteduhan, mengambil waktu untuk bersaat teduh di dalam hati masing-masing. Saat teduh pribadi dimulai. Kami mensyukuri bulan keluarga yang ada di dalam agenda pelayanan gerejawi kami. Hingga kami ingat soal-soal di dalam rumah tangga, lunturnya rasa harmonis, cinta dan kasih. Melalui renungan ini kami diingatkan, mungkin bukan persoalan besar penyebabnya. Bisa jadi karena kami tidak mengindahkan, tidak mendengar, mengabaikan suara hati kami terhadap sesama. Kami menutup, kami mengabaikan, hingga memunculkan selisih, ketidaknyamanan, maupun ketidakharmonisan. Pulihkan kembali di bulan keluarga ini, keluarga-keluarga Kristen di tengah jemaat ini menjadi keluarga yang punya ruang saling mendengar, terutama mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus
Berkatilah supaya kami dapat bersih hati, bersih pikiran. Oleh karena itu, sucikan dari segala kesalahan dan dosa. Layakkan kami yang akan menerima roti dan anggur ini semua. Layakkan hamba-Mu yang akan menjadi utusan menyampaikan pelayanannya. Diberkati perjamuan kudus hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya pelayanan sakramen. Saya awali dengan pembacaan pertelaan dan nanti pendadaran bersama-sama atau pengujian diri bersama-sama. Sebagaimana telah kita ketahui pada hari ini, dilayankan perjamuan kudus untuk jemaat Tuhan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta memberikan kepada para murid-muridnya dengan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara sekalian, untuk mengingatkan kita akan makna perjamuan yang isinya bermakna satu, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menunjukkan dan mengingatkan bahwa penyalipan dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi orang berdosa. Yang kedua, sakramen perjamuan itu menunjuk serta mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk serta mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari sebelum kita menerima sakramen ini, sekali lagi masing-masing diberi waktu untuk pengujian diri pribadi melalui pertanyaan berikut ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh mau menyadari dan mengakui bahwa keberadaan saudara dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, saudara tidak mampu melepaskan diri sendiri, sehingga membutuhkan juru selamat untuk berkuasa melepaskannya. Berikutnya, apakah saudara sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga pertanyaannya, apakah saudara-saudara sungguh bertekad mau menyerahkan diri untuk hidup suci sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah saudara dengan sungguh-sungguh bertekad senantiasa mau menjalani hidup yang penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang sudah saudara terima? Saya di sini selaku hamba Tuhan menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-perintah-Nya. Untuk itu, mari sekali lagi kita menguji diri secara aklamasi. Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah saudara saat ini berkenan dan bersedia menerima perjamuan kudus dari Tuhan, disertai dengan penyesalan dan pertobatan terhadap dosa-dosa saudara? Bila saudara berkenan, dapat dijawab dengan singkat, ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawaban dan kesediaan saudara sekalian? Ya, dengan segenap hati. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima kesediaan saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Kita pujikan lagu menuju meja perjamuan kudus. Hitung jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, di depan telah tersedia meja perjamuan lengkap. Roti dan anggur tersedia, lambang tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan, membawa dampak kesegaran bagi jiwa, raga, dan sukma kita, bila dengan pertobatan dan yakin percaya bahwa tubuh darah Tuhan Yesus adalah sumber pengampunan dosa dan keselamatan bagi kita semua. Untuk itu, roti dan anggur ini kudus adanya, sekudus tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi sebelum kita menerimanya, mari dalam keteduhan hati masing-masing menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan di dalam kemuliaan surga. Kita hening mengenang pengorbanan dan cinta kasih Yesus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Saudara-saudara, roti yang terpecah-pecah ini merupakan lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang kudus dikorbankan menjadi korban sempurna menebus dosa. Marilah dengan yakin dan percaya akan hal ini serta mengingatnya di dalam hati. Terimalah roti perjamuan ini dan nanti dimakan bersama-sama. Dalam mengambil roti, semua dilayankan oleh majelis, tidak perlu jemaat memegang piring ini bergiliran. Dipersilahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian kata Tuhan. Saudara sekalian, masih adakah di antara saudara yang terlewatkan belum mendapatkan roti perjamuan ini? Yang ada di luar sudah semua? Yang di dalam gedung sudah semua? Saya sajikan untuk Bapak-bapak majelis.
Saudara-saudara sekalian, roti ini lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang kudus, dikorbankan menjadi tebusan sempurna bagi kita semua. Dengan mengingat dan yakin akan hal ini, mari yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kita terima dan makan roti perjamuan ini bersama-sama. Dipersilahkan. Kita pujikan sebagai ungkapan syukur Kidung 35 bait pertama. 412 bait pertama. Tuntun aku Tuhan Allah. 412 bait pertama. Anggur ini lambang darah Kristus Yesus. Darah yang kudus dicurahkan untuk menjadi pembasuh dosa yang sempurna. Dengan mengingat dan percaya akan hal ini, terima dan nanti diminum bersama-sama. Dipersilahkan. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Apakah masih ada yang belum mendapatkan anggur ini di antara Bapak Ibu sekalian? Sudah semua saya sampaikan kepada majelis. Saudara sekalian, anggur dalam cawan ini lambang darah Yesus yang kudus, yang ditumpahkan menjadi pembasuh dosa yang sempurna. Dengan mengingat dan yakin akan hal ini, mari kita minum bersama-sama anggur perjamuan ini. Disertai rasa syukur kita pujikan Kidung Jemaat 35, tercurah darah Tuhanku. Disertai rasa bersyukur yang mendalam karena Tuhan sudah memeliharakan hidup kita melalui perjamuan ini, mari kita panjatkan doa, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan doa yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita haturkan persembahan istimewa perjamuan kudus, diiring dengan pujian syukur, Tuhan betapa banyaknya, 393 bait pertama.
Ibu sekalian berdiri di tempat. Kita akhiri dalam doa syukur perjamuan kudus ini dengan memanjatkan doa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan memberikan pemeliharaan atas hidup rohani kami. Melalui roti dan anggur perjamuan kami disegarkan tubuh, jiwa, raga kami. Kami juga mengenang akan kemurahan Tuhan Yesus, mau membasuh kami, menebus kami dari segala dosa dan menyucikannya. Kini kami memohon berkah di balik perjamuan kudus ini. Hadirkanlah berkah-berkah istimewa. Yang sakit beroleh jamahan Tuhan sembuh dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Yang sedang letih lesu disegarkan. Yang sedang putus asa diberi pengharapan. Kami juga berdoa melalui anggur dan roti perjamuan yang kami santap bersama-sama, membawa sakawap berkah untuk kehidupan persekutuan kami, melambangkan dan menyatakan bahwa kami ini hidup sebagai saudara, hidup dalam cinta kasih, hidup satu meja perjamuan. Jangan ada hal-hal yang memisahkan, jangan ada hal-hal yang merusak ketentraman kami hidup sebagai sesama saudara melalui perjamuan ini. Baharuilah roh bersekutu kami. Kami juga berdoa setelah menerima perjamuan ini diberi kesanggupan mendengar suara Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya, supaya kami hidup dalam ketentraman. Sekalipun di tengah badai dan kekelaman, kami tidak takut, karena Tuhan gembala kami, yang kami dengar dan taati suaranya. Ampuni bila masih ada hal-hal yang tidak berkenan di saat kami menerima roti dan anggur perjamuan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami mengakhiri, menaikkan rasa syukur, menghaturkan persembahan istimewa perjamuan kudus. Tuhan sucikan, kuduskan, berkati, dan kami berdoa menyempurnakan seluruh permohonan-permohonan yang kami panjatkan. Mengucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada para murid, kami ucapkan bersama-sama di tempat ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita tinggalkan meja perjamuan ini dengan menaikkan pujian penutup, berbahagia tiap rumah tangga. Dengan segala keyakinan, mari kita perbaharui pernyataan percaya kita kepada Tuhan. Mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama umat di segala tempat dan abad. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sampai di penghujung seluruh pelayanan ibadah dan sakramen perjamuan hari ini. Seperti di depan kami sampaikan, kita seusai ibadah akan dilanjutkan perjamuan kasih, menerima rezeki berkah Tuhan untuk raga kita semua. Untuk itu, kita berdoa bersama mengakhiri ibadah ini dan menerima rezekinya. Kita berdoa bersama. Kami mensyukuri seluruh rangkaian pelayanan ibadah dan perjamuan kudus berjalan. Kami merasakan sentuhan kasih dan berkah Tuhan melalui pelayanan hari ini. Tumbuhkanlah benih firman yang telah tertancap di hati. Jangan sampai kami mengabaikan undangan dan suara Tuhan dalam kehidupan. Namun biarlah kami selalu menyediakan ruang untuk mendengar suara-Mu, supaya kami selamat, supaya kami sekalipun di tengah badai dan kekelaman tidak takut bahaya, hanya dengan memberi ruang mendengar suara Tuhan. Kami akan pulang, sertai perjalanan umat-Mu menuju rumah masing-masing nanti dengan selamat. Namun sebelumnya, membangun kehidupan bersekutu akan kami lengkapkan dengan menerima rezeki perjamuan kasih bersama-sama di tempat ini. Atas apa yang sudah tersedia, sanak saudara kami yang turut serta melayani dan menyiapkannya, Ibu Ipung dibantu oleh para remaja maupun ibu-ibu lainnya, sejak tadi pagi sudah menyiapkan. Kami bersyukur dan Engkau memberkati pelayanan mereka. Berkati makanan yang akan kami santap, oleh berkat Tuhan membawa kekuatan, kesehatan bagi tubuh jiwa raga kami. Berkati kami yang akan duduk bersanding sambil menikmati rezeki, rasa bersaudara kami disegarkan, diperbaharui. Demikian doa kami disertai syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Tenanglah hatimu, arahkanlah kepada Tuhan, kini terimalah pengutusan dan berkat-Nya. Pulanglah saudara-saudara sekalian dengan penuh damai sejahtera. Senantiasalah kehidupan pribadi dan keluarga saudara menyediakan ruang untuk mendengar suara Tuhan, dinaungi oleh berkat. Kasih karunia Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat baru bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.